Lagi desperado banget cari kerja? Eits, tahan dulu. Jangan sampai karena panik, kamu malah kejeblos ke lubang buaya. Soalnya banyak banget perusahaan di luar sana yang modelnya kayak pesugihan. Mereka itu butuh tumbal, dan bisa jadi kamu korbannya. Kita harus serius soal ini. Kontrak kerja yang buruk itu lebih dari sekedar deal yang nggak untung loh. Ini bisa menghancurkan kesehatan mental kamu. Makanya bener banget kutipan ini. Ini udah bukan lagi soal cari duit, tapi soal nyerahin nyawa. Oke, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar tuntas satu persatu taktik perusahaan beracun ini. Tujuannya? Simple, biar kamu bisa melindungi diri sendiri dan gak terjebak dalam apa yang bisa kita sebut kontrak setan. Oke, langsung kita bahas ya, bendera merah yang pertama, yang paling sering kejadian, tapi juga bahaya banget. Ini bukan lagi soal jaminan kerja, tapi udah masuk ke penyanderaan terselubung. Yang disandra, ijazah dan kebebasan kamu. Nah, di sini kita bisa lihat beda filosofinya jauh banget. Perusahaan sehat itu ngikat kamu pakai rantai emas, gaji bagus, lingkungan kerja enak. Nah, kalau perusahaan beracun, mereka ngikat kamu pakai ancaman. Kenapa? Ya karena mereka tahu banget tempat kerjanya itu neraka, jadi satu-satunya cara buat nahan kamu adalah dengan nyandera ijazah kamu. Praktek kayak gini tuh bukan cuma nggak etis ya, tapi udah nyerempet ke wilayah hukum. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, ini tuh bukan kebijakan yang wajar, tapi udah masuk ke dalam bentuk pemaksaan. Jadi, intinya gini. Kontrak kerja itu dasarnya harus sukarela, setuju sama setuju. Nah, taktik nahan ijazah atau ngasih denda resign yang gila-gilaan itu melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Ini udah bukan perjanjian lagi namanya, tapi pemaksaan yang berpotensi batal demi hukum. Terus, gimana kalau kamu lagi kepepet banget dan terpaksa harus nerima? Oke, ini cara buat melindungi diri kamu. Pastikan kamu bikin bukti serah terima yang kuat. Jadi, kalau nanti mereka mempersulit, kamu punya senjata buat lapor ke Disnaker atau bahkan, iya, memviralkannya. Lanjut ke bendera merah berikutnya. Ini soal ketidakseimbangan yang parah. Mereka minta spek dewa, kualifikasi setinggi langit, tapi gajinya setara anak magang. Syaratnya panjang kayak gerbong kereta, tapi pas nawarin kompensasi, malu-malu kucing. Hati-hati kalau dengar perusahaan pakai istilah keren kayak multitasking atau bisa bekerja di lingkungan yang dinamis, itu seringkali cuma kode buat eksploitasi. Mereka mau kamu jadi avatar yang bisa nguasain semua elemen, tapi bayarannya tetap buat satu orang doang. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dari sudut pandang hukum, apa sih resiko terbesar waktu kamu tanda tangan kontrak yang deskripsi kerjanya itu kabur, tapi syaratnya selangit? Bahayanya itu jelas banget. Tanpa syarat yang pasti, kamu nggak punya dasar hukum sama sekali pas mereka tiba-tiba minta hal yang mustahil. Kontrak yang abu-abu kayak gini itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu menguntungkan perusahaan, bukan kamu. Kita masuk ke bendera merah ketiga, sebuah frasa yang kelihatannya polos dan baik-baik aja, tapi ternyata ini jebakan. Kedengarannya kayak teamwork, padahal aslinya kamu dijadiin cadangan serbaguna. Biar jelas ya, ini bukan soal kerja sama tim. Ini soal nambal lubang di perusahaan pakai tenaga gratis kamu. Intinya, kamu diubah jadi babu serabutan. Kamu digaji untuk satu jenis pekerjaan, tapi dipaksa ngerjain tugas 3 divisi. Enak banget di mereka. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hukumnya. Apa sih gunanya ada job description atau deskripsi pekerjaan di kontrak kalau pada akhirnya cuma jadi pajangan doang? Ingat, kontrak kerja itu mengikat kamu pada scope of work yang spesifik. Klausul samar kayak bersedia membantu divisi lain itu merusak esensi dari perjanjian itu sendiri. Kamu akhirnya jadi alat penghemat anggaran perusahaan yang jelas-jelas melanggar kesepakatan awal. Bendera merah nomor 2. Ini sinyal yang jelas banget kalau perusahaan itu sama sekali nggak punya batasan. Dihubungi HR pas malam hari atau weekend itu bukan tanda kamu orang penting, tapi tanda manajemennya yang kacau balau. Coba deh pakai analogi PDKT atau pendekatan. Perilaku mereka selama proses rekrutmen itu adalah versi terbaik dari diri mereka. Nah, kalau pas PDKT aja udah nggak ngehargain waktu istirahat kamu, kebayang nggak nanti setelah jadian alias tanda tangan kontrak? Bisa habis hidupmu. Work-life balance itu bukan cuma istilah keren loh. Itu hak kamu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu hak untuk istirahat. Kamu tuh bukan aset perusahaan yang standby 24/7. Dihubungi di luar jam kerja itu jelas pelanggaran batas profesional dan cerminan budaya kerja yang sangat gak sehat.
Dan inilah dia bendera merah paling besar, paling jelas, dan paling pamungkas dari sebuah perusahaan yang bermasalah. Pintu putar karyawan. Kalau orang terus-terusan keluar masuk, itu bukan lagi kantor. Itu udah kayak tempat pengungsian dari bencana manajemen. Analogi kapal bocor ini pas banget. Kalau semua orang loncat dari kapal, ya itu artinya kapalnya mau tenggelam kan? Orang-orang yang di dalam itu udah lihat kondisinya separah apa. Makanya mereka kabur. Nah pertanyaannya, kamu mau naik ke kapal yang udah jelas-jelas mau karam? Meskipun ini bukan pelanggaran kontrak secara langsung, turnover yang tinggi itu gejala utama dari tempat kerja yang bobrok. Dan biasanya di tempat seperti ini hak-hak karyawan itu nggak dihormati. Jadi jangan percaya kalau manajemen ngeles dengan alasan, mental anak sekarang tempe, itu biasanya cuma cara mereka nutupin boroknya sendiri. Oke, jadi kesimpulannya apa? Gini, kita harus ubah pola pikir kita. Bekerja itu adalah transaksi bisnis, bukan pengorbanan diri. Simpel aja, kamu jual keahlian dan waktumu, mereka bayar dengan uang. Titik. Bukan kamu jual nyawa lalu dibayar dengan trauma. Dan yang terakhir, ingat ini baik-baik. Menolak tawaran kerja dari perusahaan yang toksik itu bukan sombong. Sama sekali bukan. Itu adalah bentuk harga diri. Itu namanya self-respect. Memilih kesehatan mental dan martabat kamu adalah pilihan yang paling cerdas. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan ini ke kalian untuk direnungkan. Coba deh, apa red flag paling aneh atau paling gila yang pernah kalian temuin di lowongan pekerjaan? Boleh banget loh di-share pengalamannya, biar kita semua bisa saling belajar dan makin waspada. Tetap semangat ya!